Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi via Zoom untuk kali ini. Kelihatannya partisipannya mulai tiap minggu ke minggu semakin berkurang. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya lebih banyak lagi. Saya mulai saja. Saya buka dulu. Kita mulai saja dengan pertemuan yang keempat untuk matematika wajib kelas 12 IPS. Oke. Masih ingat materi yang terakhir kemarin, pertemuan ketiga kita membahas mengenai jarak titik ke garis. Titik ke garis ya kemarin untuk pertemuan yang minggu lalu. Oke. Kali ini saya akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Sebelum kita mengetahui jarak titik ke bidang, lebih baik kita perlu mengetahui kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang yang pertama, titik terletak pada bidang atau bidang melalui titik. Gambarnya seperti ini. Di sini ada sebuah bidang, bidangnya diwakili oleh bidang W. Kemudian dalam bidang tersebut ada sebuah titik. Titiknya adalah titik A. Artinya titik A ini terletak pada bidang W atau bidang W ini melalui titik A tersebut. Kemudian kedudukan yang kedua, titik tidak terletak pada bidang atau bidang tidak melalui titik. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah bidang W, ada sebuah titik. Titiknya tidak terletak pada bidang atau bidangnya tidak melalui titik tersebut. Kalian pahami ini? Jadi ada dua kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang dan titik tidak terletak pada bidang atau di luar bidang. Oke. Apabila posisi titiknya berada di luar bidang, apa yang terjadi? Jika sebuah titik tersebut tidak terletak pada bidang, artinya apa? Artinya ada jarak antara titik ke bidang tersebut. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Nah, ada sebuah titik A berada di luar atau tidak terletak pada bidang W ini. Artinya kan di sini ada jarak. Nah, jarak itu nanti yang akan kita cari. Bagaimana cara menentukan jarak dari sebuah titik terhadap sebuah bidang? Contohnya seperti ini. Cara menentukan jarak titik ke bidang. Nah, ini dia. Ini gambarnya. Oke. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proyeksi. Proyeksi titik pada bidang terkait. Proyeksi, kita buat proyeksi dari titik A terhadap bidang alfa. Saya misalkan di sini ada sebuah bidang alfa. Kemudian jarak titik ke bidang dinyatakan, jarak dari titik ke bidang ini dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang tersebut. Kemudian dengan kata lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang alfa ini adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Titik A ini diproyeksi terhadap bidang alfa. Hasil proyeksinya adalah A aksen. Dari A ke A aksen di bidang alfa ini saling tegak lurus. Maka jaraknya adalah dari titik A ke titik A aksen ini. Ya. Kemudian, nah, jarak titik A pada bidang sama dengan jarak titik A aksen ini yang tadi saya maksud. Dengan titik A aksen adalah proyeksi dari titik A pada bidang alfa tersebut.
Paham? Jadinya kamu tarik garis dari titik A ke bidang yang saling tegak lurus antara garis dari A ke bidang apa. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh jarak titik ke bidang pada bangun. Saya biasa pakainya apa? Bangun. Sebentar lagi. Loh. Oke. Contohnya, tentukan jarak titik D ke bidang ACH. Saya pakai kubus. Oke. Ini adalah bangun kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik D ini ke bidang ACH. Ya. Langkahnya bagaimana? Oke. Jarak titik D terhadap bidang ACH sama dengan jarak dari titik D ke D aksen. Nih, ya. Tarik dari titik D ke garis H aksen yang saling tegak lurus. Tegak lurus itu ternyata di titik D aksen misalnya. Di mana D aksen ini adalah proyeksi dari titik D pada bidang ACH yang terletak pada garis H aksen. Ya, kamu pahami ini. Tadi kamu gambar dulu, ini titik garis ACH. Lalu buat apa? Proyeksi dari titik D terhadap bidang ACH pada garis H aksen. Hasilnya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita lihat sekarang. BD, B ke D ini adalah diagonal bidang. Kalau ukurannya 6 cm, maka diagonal bidangnya adalah 6 akar 2 cm. Sehingga didapat DH aksen adalah setengah dari BD. BD-nya tadi kan 6 akar 2, berarti setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2 cm. Kita lanjutkan lagi. Kemudian diketahui pula bahwa DH, D ke H itu adalah 6 cm. Ya, kita lanjutkan lagi. Gambarnya saya salin lagi. Perhatikan. Sekarang kita akan menentukan panjang garis H aksen. H aksen adalah DH dipangkatkan 2 ditambah DH aksen. Perhatikan gambarnya nih. Kita pakai segitiga yang ini nih. DH aksen. Berarti kita cari titik garis panjang jarak titik H ke H aksen adalah akar dari DH dipangkatkan 2 ditambah DH aksen dipangkatkan 2. Oke. DH itu tadi apa? Berapa? 6 cm. DH aksen adalah 3 akar 2. Oke, maaf, salah ngetik. Nanti saya itu dulu ya. DH aksen ini harusnya 3 akar 2 dikuadratkan, dipangkatkan 2. Ini salah ngetik, nanti saya edit lagi. Kemudian, oke, 6 pangkat 2 itu adalah 36. Kemudian ini 3 ya. 3 akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 18. Jadi hasilnya adalah HH aksen adalah akar dari 54. 54 itu adalah perkalian dari 9 kali 6. Akar 9 itu 3. Berarti HH aksen adalah 3 akar 6. Oke. Kita lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya kita perhatikan segitiga HDH aksen. HDH aksen adalah siku-siku di D. Ya. Tadi DH ini 6 cm, DH aksen ini adalah 3 akar 2 cm. H aksen tadi yang baru kita cari adalah 3 akar 6 cm.
Yang akan kita cari adalah jarak dari titik D ke D aksen. Perhatikan, berdasarkan kita pakai luas segitiga. Luas segitiga kamu tahu, masih ingat? Luas segitiga itu apa rumusnya? Setengah alas kali tinggi. Perhatikan di sini pada gambar segitiga siku-siku ini ada 2 buah segitiga. Oke, segitiga ada 2 buah segitiga ya. Oke, perhatikan untuk segitiga HD D aksen. Ya. Perhatikan segitiga HDH aksen. Yang kita lihat di sini adalah alasnya, yaitu HH aksen. Tingginya adalah D aksen untuk segitiga yang pertama. Ya. Kemudian untuk segitiga yang kedua adalah DH aksen. Ini adalah alasnya dan DH adalah tingginya. Jadi kita pakai 2 buah segitiga. Segitiga dengan alasnya H aksen dan segitiga dengan alasnya DH aksen. Kita substitusikan. Oke, di sini kan setengah. Ada setengah. Berarti kan sama. Jadi tinggal H aksen dikalikan dengan D aksen sama dengan DH aksen dikalikan dengan DH. Yang kita cari tadi apa? D ke D aksen. Menjadi DH aksen dikalikan dengan DH dibagi dengan HH aksen. Apa yang didapat? DH aksen. DH aksen adalah 3 akar 2. DH adalah 6. Berarti 3 akar 2 dikalikan dengan 6. Dibagi dengan HH aksen. 3 akar 6. Apa yang didapat? Di sini kan ada 3 bagian pembilang dan 3 bagian penyebut. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi didapat 6 akar 2 dibagi dengan akar 6. Kalau kita rasionalkan, 6 akar 2 dibagi dengan akar 6 kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya, yaitu akar 6 dibagi dengan akar 6. Hasilnya adalah 6 akar 2 kali akar 6 adalah akar 12. Jadi 6 akar 2 akar 12 dibagi dengan akar 6 dikalikan akar 6 itu adalah akar 36, yaitu 6. Jadi didapat 6 akar 12 dibagi dengan 6. 6 dibagi 6 adalah 1. Jadi hasilnya akar 12. Akar 12 kalau kita sederhanakan adalah 12 itu 4 kali 3. Akar 4 adalah 3. Akar 4 adalah 3. Akar 4 adalah 3. Akar 4 adalah 2. Berarti 2 akar 3. Sehingga didapat jarak titik D ke titik D aksen adalah 2 akar 3 cm. Artinya apa? Jarak titik D ke bidang ACH itu adalah panjangnya 2 akar 3 cm. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar, nanti tadi ada ralat saya salah ketik. Ntar dicek, saya ganti dulu ya. Gimana tadi? Slide yang ini ya. Slide yang ke-7. Nih, ini harusnya berapa tadi? 3 akar 2. Nah, nanti saya ganti dulu. Oke, seperti itu. Jarak titik ke bidang. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Bisa ya? Ya, nanti disalin kembali seperti biasa di buku catatan. Ada yang ingin bertanya silakan melalui Google Classroom ataupun via WA. Japri aja, jangan di grup, oke? Boleh? Insya Allah kalau saya bisa menjawab, ada waktu menjawab, saya jawab seperti itu. Kalian pahami kembali apa yang tadi saya sampaikan, materinya nanti PPT-nya akan saya share juga nanti di Google Classroom, biar kalian paham. Videonya juga nanti akan saya share di Google Classroom seperti biasa. Tolong ingatkan temannya untuk mengisi absen melalui Google Form yang sudah saya bagikan linknya beberapa minggu yang lalu, pakai yang itu seperti biasa. Oke. Untuk kali ini pertemuan yang keempat saya sudahi. Selamat belajar.
tetap semangat dan selalu sehat untuk semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.